Halo, selamat malam, Edis. Silakan. Selamat malam, Abu Hanifah. Hampir 1 jam aku tunggu udah dia di bawah, nggak di up-up. Ya ngantri gimana? Emang Aduh, yang mau naik banyak gimana sih? 50 orang ini. Ngantri lah gimana? Silakan. Ya, gini Edis, ya kan kebanyakan teman-teman Kamera dulu, daripada kamera nyala Oke, dulu. siap, 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 Besti, Hmm. siap. Ini. Silakan. Oke, kebanyakan dari teman-teman Kristen mengatakan Yesus itu tidak beragama, katanya, ya kan? Menurut Edis gimana? Tidak Pendapat nggak bahwa Yesus itu beragama. tidak beragama? Maksudnya Pendapat tidak nggak? beragama itu apa? Ya, makanya kita harus clearkan satu-satu masalah. Apa definisi agama supaya kita paham, ya kan? Yesusnya beragama atau enggak gitu loh. Kita harus merujuk kepada kitab-kitab suci, ya kan? Apa dalil-dalil yang mengarah kemana? Arah beliau itu kepada seorang yang beragama atau mengarah kepada beliau itu seorang ateis yang tidak memiliki Tuhan. Ya, kalau Nah, Anda kan begitu. katakan, baik. Kalau Anda katakan Yesus seorang ateis, itu tidak benar. Gitu. Karena Ya. apa? Orang ateis Tapi itu tidak berdoa. Sebentar, tenang, tenang dulu, ya, tenang, tenang. Jangan buru-buru santai sih. Sekarang saya tanya kepada Anda. Apakah seorang ateis berdoa? mereka tidak mempercayai Tuhan, gimana mau berdoa kan? Mereka Bukan tidak tidak mengakui adanya Tuhan. adanya sang pencipta, begitu. Mereka tidak percaya Ya, itu. Makanya mereka tidak betul, berdoa. Begitu. betul, Nah, betul. kalau dalam pengertianmu tidak beragama yang sedemikian rupa, maka itu tidak tepat. Begitu. Kalau yang Anda maksud tidak beragama seperti itu. Karena Yesus mengajarkan pola hidup yang jelas-jelas sekali kalau kita baca dalam Alkitab itu orang yang soleh. Orang Betul. yang benar-benar melakukan apa yang Bapa di surga mau. Begitu. Ya. Jadi Yesus itu mencontohkan kepada semua orang bagaimana manusia itu seharusnya hidup di hadapan Bapa di surga. Begitu. Tuhan Yesus sering sekali berdoa. Dia sering sekali berdoa, menyendiri berdoa, pergi ke sebuah bukit berdoa. Bahkan ketika Tuhan malam terakhir sebelum penangkapan penyaliban, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya engkau tidak jatuh dalam pencobaan. Pada akhirnya murid-murid udah nggak kuat lagi tuh. Akhirnya mereka tertidur. Begitu. Oke, baik. Nah, Jadi yang jadi sebenarnya, masalah begini Abu Hanifah, sebentar. Ini yang saya tidak fairnya itu begini loh. Kalian ini cuma mau membuktikan Yesus berdoa, lalu kalian berkata Islam jadi benar. Itu logikanya dari mana? itu. Silakan. Ini masalahnya kan. Apakah Yesus berdoa? Bentar. Apakah Yesus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu iya. Nah, ini udah mulai ini. Ada. Coba tunjukkan Yesus. Coba. Ya. Oh iya, ada dalilnya kok. Ada dalilnya. Sebentar, saya tunjukin dalilnya. Yesus berdoa kepada Allah. Baik, saya tunjukkan. Saya bantuin mereka sekarang nih. Edis jadi Islam sekarang. Lihat tuh, Edis membantu orang Islam katanya. Saya bantuin, nggak apa-apa saya bantuin. Saya bantuin, saya kasih ayatnya kok nih. Pada waktu itu, sebentar. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Lihat kan? Ini maksud kamu? Saya belum ke situ, Dis. Saya masih di dasarnya aja, Dis. Kita bahas dasar dulu. Yang aku pertanyakan begini, Dis, ya kan? Masalahnya, teman-teman Kristen mengatakan bahwa Yesus tidak beragama, ya kan? Saya mau konfirmasi. Yang ngomong gitu siapa? Yang ngomong gitu siapa? Yang ngomong begitu siapa?
Oke, baik. Salah satunya Oki. Kemarin tuh dia berkata kepada lawan debatnya bahwa Yesus tidak punya agama. Maka saya akan timbul pertanyaan di Iya, pikiran saya. maksud gini, jangan ngomongin orang kalau orangnya nggak ada di sini. Biar jelas orangnya itu harus datang. Begitu. Iya. Maksudnya Oke, baik. seperti apa? Gini, tenang dulu. Muslim diajarin tabayun nggak? Iya, mantap, betul. Oke. Untuk apa tabayun? Biar clear, biar ngerti apa yang dimaksudkan orang yang ngomong itu. Nah, Anda jangan jadi orang itu memelintir maksud orang yang sedang berbicara. Betul. Supaya apa? Supaya Anda jangan menimbulkan salah persepsi atau Anda membuat satu perkataan yang tidak dimaksudkan orang yang sedang berbicara itu. Oke, baik. Gitu. Jadi jujur ya, Bang Edis ya, jujur. Tadi saya dari habis maghrib, saya ingin apa tadi sama waktu Bang Oki debat sama Bang Dalbo kan, ingin naik, udah tunggu tuh, nggak mau dinaikkan. Padahal itu yang mau aku tanya tadi. Kebetulan ya kan, nggak dinaikkan di sana, mungkin udah takut lah sama Abu kan. Maka aku naik ke Edis. Nah, Edis kan sekarang kan banyak di apalah omongan Edis dipegang lah sama teman-teman Kristen kan. Maka aku pengen klarifikasi langsung atau tabayun nih kepada Edis. Benar nggak bahwa kalau Yesus itu tidak beragama? Nah, begitu. Baik. Jadi kita harus paham dulu apa itu agama sehingga Yesus itu dikatakan tidak beragama. Dasarnya apa gitu? Dalil-dalilnya apa maksudnya tidak beragama? Coba saya tanya dulu. Maksud daripada tidak beragama itu apa? Tadi Anda udah jelaskan. Orang yang tidak beragama itu contohnya orang-orang ateis yang tidak berdoa, ya kan? Yang tidak percaya bahwa ada kuasa seperti itu, kuasa di dalam doa, yang tidak percaya ada yang namanya mujizat dan lain sebagainya. Itu kan orang-orang ateis. Betul. Nah, jadi jika maksud Anda seperti itu, sebentar. Jika maksud Anda seperti itu, maka tidak benar kalau Yesus tidak beragama, begitu. Tapi kalau maksud Anda agama misalnya Muslim, ya kan? Kemudian, itu ya benar kata Oki. Begitu. Iya. Karena begini Abu. Kalian ini kan berangkat dari sebuah pemahaman bahwasanya Yesus itu seorang Muslim. Karena apa? Karena dia orang yang berserah diri kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Kan begitu. Betul? Jadi begini. Hambanya Allah, Nabiullah. Kan begitu. Udah bisa saya bicara, Edis. Dari tadi saya nggak dikasih kesempatan. Silakan. Ya kan? Silakan. Oke. Silakan. Ketika kami umat Islam mengatakan misalkan Yesus itu Islam, tentu memiliki dasar rujukan dalil yang kuat. Nah, begitu tunjukkan juga dalilnya. Ketika teman-teman, kita harus paham dulu, jangan lari-lari dulu kemana-mana supaya kita fokus, Edis ya. Kita tadi mengenai agama dulu, kita selesaikan dulu masalah agama dulu. Enggak, itu udah kelar itu, udah saya bilang dia beragama. Kalau maksudmu itu dia beragama. Oke, apa agama Yesus? Jika memang dia beragama. Ya tentu saja pengikut jalan Tuhan. Enggak, agamanya, masa agamanya pengikut jalan Tuhan? Kan ada agama. Ya, memang agama itu nggak dikasih nama pada waktu itu. Nggak ada. Maka saya turunkan kepada kamu agama. Nggak ada itu. Coba di dalam, sebentar, tenang. Di dalam Alkitab, ketika Musa membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, apa yang diberikan kepada Tuhan oleh Musa? Jalan. Hukum. Bahasa Ibraninya adalah Torah. Jadi Tuhan itu memberikan jalan. Bahasa Islamnya itu adalah din. Din itu maksudnya jalan. Begitu. Nah, kemudian orang sebentar. Kemudian orang menerjemahkan din itu jadi agama. Lalu agama itu dikasih nama. Padahal sebenarnya nggak seperti itu. Nggak ada Tuhan ngasih nama. Saya kasih kamu nama agama Yahudi, yang nggak ada. Begitu juga Yesus tidak pernah mengasih nama, saya kasih nama ajaran ini Kristen, yang nggak ada. Justru kalau dikasih nama, ini
Justru kalau dikasih nama, saya kasih nama ini adalah begini. Itu justru sudah akal-akalan. Begitu. Silakan. Sudah? Oke. Sebelum kita panjang Silakan. lebar, kita fokus dulu. Definisi agama itu apa? Kan begitu. Biar kita tahu menempatkan sesuatu pada tempatnya begitu. Jadi agama itu dari bahasa Sanskerta, ya kan? Dari bahasa Sanskerta yang berarti a tidak, gama kacau. Artinya tidak kacau. Jika Yesus itu seorang beragama, tentu dia tidak membuat kekacauan. Tapi jika Yesus ini seorang yang tidak beragama atau ateis, maka dia membuat onar di muka bumi ini, ya kan? Jadi ini teman-teman mau milih yang mana? Apakah teman-teman mau milih omongan Yesus bahwa Yesus itu tidak beragama karena dia aku datang bukan membawa damai melainkan pedang. Kalau itu rujukan Yesus tidak beragama itu tidak tepat, keliru. Ya enggak? Karena dia jangan kemana-mana begini Abu Hanifah. Jangan begini. Masih konsisten. Biar kita itu nggak membahas hal-hal yang begini. Abu dengar. Ini kan saya hostnya. Coba kamu hargai dulu hostnya. Biar kita diskusi dengan baik. Jangan membahas isu-isu yang ecek-ecek. Isu besar kita itu kan di sini loh. Bahwa kalian mengatakan ingin menyamakan persepsi. Itu kan yang dilakukan Dondi, Nandar, Juma, dan kawan-kawan. Yesus seorang utusan. Yesus seorang nabi. Yesus berdoa. Nah, masalahnya kalian ini seorang munafik karena menyampaikan sesuatu itu separuh. Utusan siapa? Coba saya tanya dulu. Yesus utusan siapa? Ini kita clearkan dulu masalah agama. Jangan muter-muter ke belakang. Begini. Oke, begini sebentar. Sebentar dulu. Tenang. Yes. Aduh, Abu, tenang. Tenang, Abu. Biar kita sampai kepada fokus pembahasan kita. Gini. Pelan-pelan. Yesus utusan. Betul. Tetapi ketika kamu berkata Yesus utusan, apakah yang kamu maksud itu Yesus utusan daripada Yehova atau Yesus utusan Allah? Oke. Jadi jangan jawab dulu pertanyaan saya. Itu kami yang mengatakan. Yesus utusan Bapak. Saya clearkan dulu. Tenang. Jawab ini. Yesus utusan atau diutus Bapa di surga atau diutus Allah? Ini kita berbicara menurut Yesus ya, bukan menurut kita, oke? Ya. Kalau menurut Yesus sendiri bahwa beliau itu diutus oleh Allah. Di mana, Bang? Ayatnya, silakan. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus sebagai yang engkau utus. Jadi di sana jelas teman-teman. Ya, sangat jelas. Yesus memperkenalkan hidup yang kekal itu bahwa kita beriman kepada Yesus, beriman kepada Tuhannya Yesus, Allah sebagai Tuhan satu-satunya. Paham nggak, Edi, definisi daripada satu-satunya? Paham nggak? Saya rasa kebanyakan Kristen nggak paham itu. Definisi Yohanes pasal 17 ayat 3 ya. Iya. Oke, baik. Baik. Saya bold dulu warna biru. Saya balikan. Inilah teman-teman biar kalian jangan lagi nyala-nyalain saya. Kata Edis buang kata Allah ke tong sampah. Asal usulnya itu dari sini biar kalian tahu. Coba baca. Iya. Coba baca. Mulut kita kan Edis, itu dari Alkitab. Kan? Ya sebentar, coba baca dulu. Nah. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mengenal engkau satu-satunya benar, yang benar. Yang benar, satu-satunya. Allah satu-satunya loh, satu, bukan 3 ya. Apalagi 4, ya. Mengenal siapa? Macet. Satu. Macet. Paham nggak? Macet kau, macet. Satu-satunya Allah yang benar. Oke, ke bawahnya lagi. Ke bawah. Oke, mengenal apa coba baca dulu. Itunya yang di bawahnya. Coba Edis, kenapa dihilangkan coba? Oke. Dibesarkan dulu biar semua nampak. Enggak, dibaca dulu. Itu kan. Inilah hidup yang kekal. Sebentar. Iya, ini lagi baca. Aduh. Dibesarin dikit ya. Oke. Inilah hidup yang kekal itu,
Apa hidup yang kekal itu? Yaitu bahwa mereka, coba lagi ke sini, nggak nampak itu, bahwa mereka mengenal engkau. Siapa engkau di situ? Udah jelas satu-satunya. Yang mana satu-satunya? Coba lagi di bawahnya. Yang satu-satunya adalah Allah yang benar. Tulisannya jelas satu-satunya yang benar. Sudah saya bilang kepada kalian. Bukan tiga. Bukan tiga, satu yang benar. Bukan udah gue bilang. Abu, begini Abu. Ya, apalagi? Saya kan pernah bilang, kata Allah ini sering membuat kalian itu berpikir bahwa itu adalah Allah. Saya pernah bilang, kalau tidak salah tahun lalu, seandainya LAI besok menerjemahkan lagi kata Elohim atau kata Theos itu, tolong jangan lagi pakai kata Allah itu. Makanya besok kalau diterjemahkan lagi, buang saja itu ke tong sampah. Biar apa? Biar orang-orang gendeng seperti Abu Hanifah ini jangan mengira bahwa itu Tuhannya. Kan itu. Oke, jadi teman-teman saya tenang sebentar dulu Abang. Sebentar. Baik. Saya kan sudah bilang teman-teman, saudara-saudaraku yang Kristen, saudara-saudara seimanku, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus. Tahu nggak kalian kenapa saya ngomong seperti itu? Karena yang saya hadapi kayak begini. Abu. Sudah? Sebentar. Ya. Ini yang kita baca ini terjemahan. Tidak ada di situ sebenarnya kata Allah. Di situ yang ada itu kata Theos. Nah, Theos kenapa nggak itu dikasih aja Theos, Bang Edis? Kenapa harus Allah gitu loh? Kenapa nggak bukan Theos? bukan Allah di situ, Abu. Allah gimana? Begini Edis. Itu Edis harus paham asal kata Allah itu dari mana. Coba suruh baca dulu lah. Bentar, saya suruh baca dulu. Bentar. Dari mana? Sebentar. Saya suruh Anda baca. Suara saya kedengaran nggak, teman-teman? Ya, bisa, jelas. Nah, sebentar. Kata Allah, saya suruh dulu Anda baca. Arab. Belajar baca dulu. Kita harus mengikuti cara bacanya orang Arab. Masa udah comot? Sudah baca orang Arab. Saya kan bukan orang Arab. Kenapa kamu bilang saya orang Arab? Asal usul kata Allah, coba. Sebentar. Kok kamu suruh saya jadi orang Arab? Jangan bilang saya orang Arab. Iya, itu bahasa Arab. Begini Bang Edis, itu bahasa Arab, ya kita harus sesuai baca dengan bahasa Arab. Sama seperti kita baca bahasa Inggris. Logatnya misalkan tulisannya one. Masa kita baca one? Kita harus ikuti dong gimana orang Inggris melafalkannya. Jika one tulisannya, kita akan membaca one. Itu yang benar. Masa tulisannya one, kita baca one? Iya, masalahnya kan kita bukan orang Arab. Iya, kita juga bukan orang Inggris. Kalau baca jangan baca one, baca one saja. Saya balik dulu kamera saya ya. Saya balik dulu kamera saya. Saya balik dulu kamera saya. Ya, silakan. Oke, ini huruf apa? Nggak bisa nulis, bentar. Ini huruf apa? Ya, apa? Yang jadi masalah apa? Coba. Iya, ini huruf apa? Ke poin aja. Pelan-pelan, biar saya jadi. Ini huruf apa? Ya, apa lagi? Coba. Jawab dulu. Ini huruf apa? Huruf apa ini? Aku jawab. Udah aku jawab. Terus. Apa lagi? Ini huruf apa? Ya, L. Terus. Ini huruf apa? Lagi? Cepat. Ya, L. Lam jalalah. Ini huruf terus. Apa? Apa lagi? Ya, apa lagi? Ini huruf apa? Apa lagi? Coba baca. Oke, kalimat itu berasal dari mana dulu? Kita harus baca dulu. Baca. Biarkan dulu. Dari mana dulu? Baca. Asal usulnya dari mana? Gini. Jangan asal usul. Bentar. Jelas. Baca. Ayo sekolah. Ya, bentar. Ayo sekolah. Bentar.
Kalau kita orang Indonesia, kalau asal usul katanya itu dari bahasa Indonesia, maka kita akan baca Allah. Tapi sayang 1000 kali sayang, itu bukan bahasa Indonesia, Edis. Itu Kenapa kau baca di mana huruf O-nya? Kalau Tuhanmu tulisannya begini. Nih, kalau Tuhanmu tulisannya begini. Allah. Ini Tuhanmu yang di bawah ini. Itu kan tidak bisa membaca. Begini deh, kalau mau jujur, kita harus tahu dulu itu dari mana asal usulnya gitu. Jangan asal-asal membaca. Masa bahasa Inggris yang tulisannya one kamu baca one? Ya sudah. Sekarang saya mau tanya sama kamu. Baik. Sekarang saya mau tanya sama kamu. Sebentar. Ini bacanya apa? Dari mana? Yang Allah itu dari lafaz bahasa mana? Coba mengeja. Enggak, harus dari mana asal usulnya? L O H coba sebentar baca dulu benar, ayo. L O H coba baca. Coba baca. Coba baca. Jangan kayak anak-anak. Ayolah, serius. Kamu yang kayak anak-anak. Kamu udah dewasa loh, Di. Masa kayak anak-anak? Tadi kamu membukakan sebentar. Saya buka lagi sebentar ya. Saya buka lagi nih tadi nih. Coba asal usulnya dulu, Di. Biar jelas. Ayat berapa titik 3 kan? 17 Yohanes 17 ayat 3. Inilah sebentar. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Engkau itu siapa? Engkau di sini adalah Allah ini. Allah, bukan kepada Yesus. Bukan kan? Allah. Aduh, Allah lagi. Bukan kepada Yesus kan? Enggak, coba jawab dulu. Bukan kepada Yesus. Kok Allah terus ya Allah lagi? Udah dibilang. Mana tadi? Kenapa kamu ini sumber dari mana? Oke. Coba di situ tadi tertulis ini apa ini? Enggak, yang tadi tertulis yang ini apa yang ini? Bahasa aslinya apa tulisannya coba? Sebentar. Tadi tertulis yang atas ini, yang ini atau yang bawah? Edis, jangan kayak anak kecil. Di sana Abu, jawab dulu. 17, yang tadi, yang di Yohanes 17 tadi, yang tertulis yang atas atau yang bawah? Coba. Kalau yang tadi itu adalah grammarnya punya orang Arab. Jadi kita harus baca sesuai dengan punya orang Arab. Jangan sesuai dengan Tuhanmu. Oke? Tuhanmu itu. Sebentar. Apakah kamu pernah lihat di masjid ada tulisan begini? Apa urusannya? Relasinya sebentar, apa? Saya tanya dulu. Apakah kamu lihat di masjid ada tulisan begini? Iya, korelasinya apa ketika karena kamu bilang nih, karena kamu bilang sebentar. Allah. Apa yang masalahnya? Karena kamu bilang bahwasanya ini Allah ini kamu baca Allah. Sedangkan yang di masjid itu bukanlah bukanlah Allah, tetapi Allah. Nah, Allah itu tulisannya begini. Sebentar, saya tunjuk. Ini tulisannya begini, alif, lam, ha, ini begini. Allah di masjid itu kan kayak begini, alif, lam, ha. Iya, yang di bawah itu bahasa apa itu? Gimana? Sebentar, saya kasih dulu gambarnya ya. Saya kasih gambarnya. Lafaz, nih saya tunjukin. Lafaz Allah di kubah masjid. Nih, ini di kubah masjid itu yang ada seperti ini. Sebentar, nih. Lu enggak, ini sebentar. Di kubah masjid tidak pernah ada tulisan A, L, L, A, H. Huruf Latin, pasti hurufnya Arab. Itu menunjukkan apa? Allah itu berasal dari bahasa Arab. Itu kan? Berasal Tuhannya orang Arab, kan begitu? Ya kan? Baik. Kenapa dicomot di Bible? Apa dasarnya Bible menuliskan Allah? Bahasa asli mereka Theos. Apa dasarnya coba? Kenapa harus merampok? Baik. Kalau kata itu perlu kita diskusikan ulang. Kenapa? Karena begini. Sebelum orang Islam datang,
Waktu orang Islam belum datang, udah ada belum Sebelum Kristen? Islam datang, maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Luruskan dulu. Sebelum Islam oke. datang. Sebelum Islam Muhammad kapan lahir, datang? sebelum Muhammad Udah ada lahir, Udah ada Islam sebelum Nabi. Oh, Abraham Apa kitab mewasiatkan sucinya? kepada anak-anaknya. oke, apa kitab sucinya? Dengarkan dulu. Abraham kitab mewasiatkan kepada anak-anaknya, janganlah engkau mati Ya, melainkan dalam kitab Islam. sucinya apa? Kitab sucinya apa? Kitab suci ya, kami beriman kepada 4 kitab suci, Adis. Ya, 4 Apa? kitab suci. Apa? Ada Injil, ada Zabur, ada Taurat, dan juga yang terakhir adalah Al-Quran. Terus, Oke. Berarti sebelum Muhammad lahir, umat Islam kitab sucinya apa? iya kitab sucinya Zabur dibawakan oleh Nabi Daud, ya kan? Taurat dibawakan oleh Tenang Nabi dulu, Musa. tenang dulu. Injil Sebelum dibawakan oleh Nabi tenang, Isa. Abu, kamu mau diskusi yang baik kan? Oke. Dari tadi Dengarkan. baik, loh. Ini rekam, teman-teman, rekam ya, rekam. Ya, rekam. Oke. Sebelum Muhammad lahir, apa kitab sucinya agama Islam? Kitab suci para nabi-nabi, rekam ya teman-teman. Kitab suci para nabi-nabi sebelum Kok bukan para lahirnya. nabi, tenang. Bukan sebelum Kok para lahirnya nabi Islam. sih? Kitab Dengar dulu, suci dengar sebelum dulu. lahirnya Nabi Muhammad. Saya tidak bilang para adalah- nabi. Ada Tenang, 3 kitab tenang. suci ya Abu, sebelum Nabi Muhammad lahir. Abu, Apa pelan-pelan saja? Abu. Di antaranya Abu, ada kalau kamu Taurat ngomong yang terus nanti kamu, dibawakan oleh kalau Nabi kamu Musa ngomong terus alaihi nanti nggak salam. ada yang bisa kita Dan dengar. juga ada Zabur yang dibawakan Ah, oleh lihat, Nabi udah mulai Daud panik alaihi dia kalau salam. ditanya kan. Udah panik dia kalau ditanya. Udah mulai Iya, matanya, iya. tuh, udah mulai matanya tuh kan. Jelas. Abu, Mulai kenapa? sebelum Muhammad lahir, apa kitab sucinya umat Islam pada waktu itu? Kan sudah saya jelaskan dari tadi. Jawab, apa kitab sucinya? Ente kan sudah saya jawab. Apa? Sebelum Nabi Muhammad lahir, mereka beriman kepada 3-4 kitab suci. Sebelum Oke. tiga Baik, kitab suci kitab ini, sucinya, saya jelaskan dulu. Kitab Ya, sucinya sebelum adalah Taurat, betul? Taurat, betul. Oke. Setelah Muhammad lahir, kitab sucinya diganti jadi Al-Quran, betul? Bukan diganti. Sama seperti ini. Diganti. Begini, sebentar. Ya, saya luruskan. Kitabnya Pertama sekali, diganti-ganti, kitab itu misalkan Taurat, saudara-saudara. ya kan? Makanya Setelah betul lah. Taurat, Dan maka celakalah diganti mereka kepada yang Zabur. mengganti-ganti. Ya. Tapi di-upgrade. Kalian Diganti. tukang mengganti kitab suci. Bukan diganti, tapi di-upgrade. Kami pakai Bukan diganti, Taurat, tapi kami di-upgrade. pakai Injil, dua-duanya kami pakai. Nah, sedangkan kamu membuang yang kedua-duanya, mengganti kitab yang baru. Dan tiadalah kamu itu, melainkan adalah orang yang mengganti-ganti ajaran sebelumnya. Padahal Bukan diganti, kalian Adi. melakukan itu demi syariat- harga yang syariat itu kan- murah. Apa harga yang murah? Itu kan kelakuan si Paulus kan. Celakalah, baik. Betapa besar huruf-huruf yang Celakalah sendiri. orang-orang Oke, baik. yang menulis Bahas itu. kitab lalu mengatakan itu dari Allah. Betul? Betul nggak? Betul, betul. Ah, siapa yang Betul, mengarang betul, kitab betul. lalu mengatakannya dari Allah? Oke, betul. Itu kan jelas di Al-Baqarah ayat 79. Oke, siapa yang besar sebentar, lah. siapa yang membuat kitab Sebentar, saya jelaskan. lalu Saya jelaskan. mengatakan itu dari Sebentar Allah? dulu. Ya, sebentar. Tersangkanya mengaku sendiri dalam Bible, teman-teman. Ya, tersangkanya jelas. Hah? Itu Al-Quran. Ya kau tidur saya di bawah sana. Tidur kau di bawah sana.